Mari dimulai. Ada yang mau ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Mari. Brosur halaman 3 tentang sikap Islam terhadap adat yang C. Adapun adat istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan dan kezaliman serta tidak bertentangan dengan agama, maka Islam memelihara dan memberi hak hidup baginya untuk berkembang lebih lanjut dalam masyarakat tersebut tanpa sesuatu perubahan pun. Mohon contohnya Ustaz. Contoh apa? Contoh adat istiadat yang tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan sehingga bisa sejalan dengan Islam. Banyak itu. Di tanah Jawa ini kan banyak. Mungkin kurang saudara pikirkan saja. Saudara sering ngiring anten apa enggak? Dengan pengantin laki-laki mau diserahkan ke pengantin perempuan untuk dinikahkan. Adat yang dipakai di negeri kita ini, di tanah Jawa nih, di Pontianak saya nggak tahu, ya, di Buburaya juga nggak tahu, di Aceh di mana. Kalau di Jawa ini kalau ada mau menyerahkan pengantin laki-laki, nanti ada rombongan, ya, terus diterima dari pihak perempuan, diserahkan. Sebelum ada penyerahan itu tamu-tamu rombongan tidak boleh duduk. Kabeh diserahkan baru diterima, baru dipersilahkan duduk. Adat juga kalau jadi tamu orang yang kerja itu, kalau di sini istilah kalau belum dimanggake untuk dimakan tidak mau makan. Dipersilahkan dulu makan, baru nanti makan. Kalau belum dipersilahkan kok disuguh langsung makan, ora ilok. Nanti ana sing ngelokke kok geragas men ta kuwi. Kaya ora tau mangan. Gitu, itu adat. Mau diteruskan begitu ya boleh. Padahal andai kata makanan disajikan di depannya, rasa dimagake memang untuk kamu, langsung dimakan boleh. Tapi adat di Jawa ini begitu tidak ilok. Ora iloke rape, padahal eloke jane apik to. Mula ora ilok dadi ora apik gitu. Itu adat. Itu mau diteruskan begitu silakan. Aku nek sing manggake lali. Jadi ngenteni ora dimanggak-manggake. Itu kebiasaan, kebiasaan. Adat istiadat itu. Itu mau diteruskan begitu ya silahkan. Ya, itu tidak bertentangan apalagi mengandung kemusyrikan, tidak itu. Begitu juga boleh adatnya. Adat istiadat juga kalau mau nikahkan pengantin laki dan pengantin perempuan, ya sebelum dinikahkan itu ditimbang di sini itu, ditimbang tetekannya abot, di celana kasih wita abot di, itu adat. Padahal itu lemu, silanang kuru jare bobotnya seimbang. Itu ada unsur apa? Kebohongan. Ada kebohongan. Terus nanti kalau sudah dinikahkan nanti ada acara panggih di sini, temu, ya temu. Terus pakai pasangan apa? Bu yang punya megawe itu loh, pasang lah. Terus ada lagi nanti terus ditemokke orang yang meriah mantan atau orang yang dianggap sepuh, temokke terus dikemuli apalah, wah itu sudah. Nah itu terus nyidak endok barang itu. Nah itu kalau itu boleh nggak? Boleh nggak diteruskan? Nah, tapi tidak terus diberantas, tidak perlu untuk adat yang mereka lah. Kita sudah tahu
itu mengandung unsur-unsur ya, kesyirikan. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Tapi jangan menyuruh orang lain berhenti. Telur didak, wis mubadir to. Wong telur iku kudune digoreng wae digodhog malah didak pecah. Nah, itu adat istiadat yang tidak perlu diuri-uri yang begitu itu. Tapi kalau yang seperti tadi tidak bertentangan dengan agama, tidak mengandung kemusyrikan, ya mau silahkan, mau diteruskan silahkan. Mau dihilangkan pun tidak apa-apa, tapi jangan menghilangkan orang lain. Ibda bi nafsik, mulai dari dirimu sendiri. Adat kebiasaan. Apalagi Brosur halaman 7 pada penjelasan tentang Asim bin Ubaidillah, ini paragraf ketiga. Tentang Asim bin Ubaidillah ini, Bukhari berkata, ia mungkarul hadis. Abu Zur'ah berkata, ia mungkarul hadis. Abu Hatim berkata, ia mungkarul hadis. Daruqutni berkata, ia matrukul hadis. Nasai berkata, ia dhaif. Mizanul I'tidal juz 2 halaman 353 nomor 4056 dan Tahdhibut Tahdhib juz 5 halaman 42 nomor 79. Mohon penjelasan pada kalimat mungkarul hadis, matrukul hadis, dan dhaiful hadis, Ustaz. Mungkarul hadis itu hanya hadisnya mungkar. Matrukul hadis hanya hadisnya ditinggalkan. Tidak boleh jadi pegangan, ditinggalkan. Dhaiful hadis maksudnya hadisnya lemah. Jadi sama-sama itu mungkar, matruk, dhaif itu semuanya termasuk jenis-jenis hadis dhaif. Maka tidak boleh dijadikan pegangan. Ya. Ada hadisnya memang. Ya, di situ terangkan Nabi SAW membaca adzan pada telinga Hasan dan Husain radhiyallahu anhu ketika keduanya dilahirkan. Beliau menyuruh orang yang demikian itu, hadis ini ternyata oleh ahli-ahli hadis itu dikatakan dhaif, mungkar, ya, matruk. Itu hadisnya. Jadi hadisnya ada, tetapi hadis itu tidak bisa dijadikan dasar hukum karena hadisnya lemah. Juga sebelumnya itu ra'aitu Rasulullah SAW adzana fi udunayil Hasan khina waladatu Fatimatu bisolah. Dari Rafi' ia berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW membaca adzan sebagaimana adzan sholat pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Fatimah itu cucunya kan. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 230 nomor 23.930. Hadisnya dhaif. Ya, jadi hadisnya ada tapi dhaif. Kalau dipikir akal ya tidak cocok, akal sehat. Wong adzan tuh manggil orang sholat tuh bayi baru lahir diadzani, coba bayang no. Hayyalas sholah baru lahir. Ngomong aja belum bisa kok hayyalas sholah. Hayyalal falah. Ternyata setelah ditilik hadisnya dhaif. Orang mati ya begitu kan. Mau berangkat dipikul, mau berangkat kubur adzani. Nanti mau dikubur, mau ditimbun itu dikomati. Nah, kan juga biasa dilakukan. Tapi kalau mau berpikir ya tidak masuk akal juga. Ini tinggal ditimbun lemah, potko mati sholah, potko mati. Iya tekar. Oh, ternyata hadisnya dhaif. Ya, tidak bisa dipakai dasar. Kalau saya menerangkan ini, ya, yang melakukan begini jangan merasa tersinggung. Wong saya membacakan hadis kok, hadisnya ada. Dan saya tidak melarang orang yang mau melakukan begitu.
Hanya karena kita beragama itu mesti berdasar, ya, dasar agama Islam itu yang diwariskan oleh Rasulullah itu Al-Quran dan Sunnah. Ternyata hadis-hadis yang dipakai dasar itu dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak diyakini kebenarannya kalau itu dari Rasulullah. Hadis yang dipakai kan dari Rasulullah. Nah, perawinya, sanad yang untuk meriwayatkan sampai kita itu, misalnya ya, dari Rasulullah pada si A, pada si B, sampai kepada perawi terakhir misalnya, ya, Nasai, Ahmad, Abu Daud dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ada yang di tengah jalan untuk menyampaikan sanad namanya, itu ada yang pelupa, tidak kuat ingatannya, atau pernah diketahui itu bohong. Hadisnya tidak laku, tidak dipakai. Jangan-jangan Rasulullah tidak menyampaikan begitu, tapi disampaikan begitu, ya. Malah ada sengaja memalsu hadis, bukan dari Rasulullah dikatakan Rasulullah. Maka kalau kita mempelajari atau membaca Al-Quran, yang pertama kali harus yakin Quran itu benar dari awalnya, di tengahnya sampai akhirnya. Quran itu la raiba fih, tidak perlu diragukan. Tetapi selain Al-Quran, walaupun itu dikatakan hadis, pertama kita harus ragu dulu, ya. Nah, setelah ternyata dicek kebenarannya itu sahih, baru kita meyakini, keraguan kita hilangkan, ya. Itu suatu hadis yang brosur yang lalu, sholat tasbih itu dalam hadis itu diterangkan kalau bisa dilakukan setiap Jumat sekali, kalau bisa tiap hari, kalau tidak bisa tiap hari paling tidak seminggu sekali hari Jumat itu. Kalau itu tidak bisa sebulan sekali, sebulan sekali pun tidak bisa, setahun sekali. Kalau setahun sekali tidak bisa, paling tidak seumur hidup sekali. Siapa melakukan sholat duha, tasbih itu, dosa-dosanya semua diampuni. Yang besar, yang kecil, yang dulu, yang akan datang, yang disengaja atau yang tidak disengaja. Kalau sudah sholat tasbih itu semua dosanya diampuni. Maka mesti masuk surga. Dosanya diampuni semua kok. Ya. Nah, kalau dilihat itu kan menggembirakan sekali. Tapi sepintas lalu bisa dikatakan meragukan ini, ya, bertentangan dengan Quran. Nah, Allah itu mengatakan dosa yang diampuni itu orang melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu. Setelah tahu itu perbuatan dosa, segera bertobat. Nah, hadis ini mengatakan baik sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, itu kan sudah bertentangan. Nah, setelah diteliti tenan, ternyata hadisnya masih diragukan kebenarannya. Nah, itulah, sehingga dari situ kita memahami. Bukan berarti kalau kita menerangkan hadis-hadis ini, ya, kedudukan hadis atau kualitas hadis ini dhaif, sahih, lemah dan sebagainya, bukan berarti melarang orang yang melakukan. Sini selalu saya tekankan, walaupun sudah diterangkan hadisnya dhaif, kalau tetap saudara mau melakukan, silahkan melakukan. Hanya kalau ditanyakan dasarnya ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Kalau kamu mengatakan dhaif lah hadis, silahkan. Timbang orang nganggo hadis, dhaif lah hadis. Nanti ada lagi kalau Rasulullah hadisnya palsu rak hadis gitu. Kamu bawa uang gue jajan rapayu gelo, duit itu palsu rak duit. Apa akan memaksakan walaupun palsu ini uang harus diterima apa begitu? Itu aja nggak mau menerima uang palsu, apalagi ini, ya, agama, ya, yang dijamin oleh Rasulullah kalau mewarisi hadis yang diwariskan Rasulullah dan Quran yang diwariskan kepada kita semua, lantadillu, tidak akan sesat. Maka kalau hadis-hadis dhaif tidak akan sesat. Hadis dhaif itu bukan hadis, dikhawatirkan bukan hadis dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Nah, itulah
pentingnya kita mempelajari agama ini. Agama ini dulu ya pernah kita mengadani orang sholat, mengadani mayit. Nah, sekarang kalau di Solo ini yang kita ketahui dari di daerah maju lagi ini, orang mau berangkat haji diadani. Ada pemberangkatan haji toh? Nah, pemberangkatan haji, begitu haji berangkat ke Donaudan sana, tadi kumpulnya di mana? Diadani. Nah, ini bukan yang hadis dhaif, saya rasa nggak ada itu. Ya, nggak ada hadis dhaif zaman Rasulullah yang mau berangkat haji diadani. Pomnya ngelumpuk sih terus nggak ada itu. Anda ditilai, eleknya apa tuh azan? Azannya apa? Eleknya apa? Eleknya apa coba? Tidak nurut tuntunan. Elek itu tidak diterapkan pada tempat yang semestinya. Azan itu disyariatkan hanya untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu saja sholat jamaah, sholat wajib. Sholat sunnah itu tidak pakai adzan. Lah kok iki wong mati malah diadzani. Bayi lahir diadzani. Ya. Adzan ini pancen apik, ini tidak menempatkan pada tempatnya kan jadinya tidak baik. Namun demikian, ini majelis ilmu, terangkan apa adanya. Perkara kamu sudah diterangkan nih hadisnya dhaif, hadisnya palsu, masih nekat ngamalkan, lana amaluna walakum amal. Ya sudah laksanakan. Nanti kalau benar pahalanya dari Allah untuk kamu, kalau salah rasakno akibatnya kan gitu. Apalagi dari brosur nomor 8 tentang akikah yang dikerjakan pada selain hari ke-7. Akikah yang dilakukan di masa tua di kampung-kampung kami masih banyak ditemui. Ada juga si anak yang mengakikoi ibu bapaknya yang diakikah ini sudah lanjut usia. Kemudian akikah buat dirinya sendiri. Orang ini kerja, kemudian membeli kambing lalu mengakikoi dirinya sendiri. Yang saya tanyakan bagaimana sikap saya karena orang-orang tersebut diberitahu tetapi malah marah-marah, Ustaz. Ya mulane kuwi. Karena sudah tara beragama itu sudah terlalu jauh menyimpang dari kitab sucinya, hatinya menjadi keras. Ya. Maka kita sebetulnya oleh Allah dilarang beragama seperti orang ahli kitab. Ya biar ingat kembali dibaca surat Tobat ayat 31 itu. Biar kita ingat. Orang ahli kitab itu orang yang diberi kitab suci. Yahudi dan kitab sucinya Taurat, kitab sucinya Injil, itu sebenarnya kitab dari Allah. Ya, ajaran tauhidnya sama dengan Al-Quran. Tapi mereka dikatakan oleh Allah, orang ahli kitab itu cara beragama sudah tidak kembali kepada kitab sucinya. Tapi cara beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama-ulamanya, oleh rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Maka apa yang dikatakan ulama atau oleh rahib-rahib mereka, kalau bertentangan dengan kitab sucinya yang ditolak. Ya dibaca. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim yakni Yahudi dan rahib-rahibnya yakni Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Nah, ini perhatikan. Orang Yahudi menjadikan ulama-ulamanya, kalau orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Selain Allah ada Tuhan ulama dan Tuhan rahib itu tadi. Terus
dan juga Al-Masih putra Maryam. Ya, juga menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam itu sebagai Tuhan. Terus? Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ada anatnya di situ. Menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan para rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Ya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi mereka mengikuti ulama-ulamanya, rahib-rahibnya secara membabi buta. Membabi buta itu maksudnya tanpa tanya apa ada dasarnya, pokoknya kalau ini dari ulama, dari rahib, wah sudah mesti benar. Jadi cara beragama itu tidak kembali kepada kitab sucinya, tapi manut apa yang dikatakan ulamanya. Itu cara mereka beragama. Maka orang Islam dilarang oleh Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Kok kita tidak boleh mengikuti mereka? Mereka berbuat apa? Fatala alaihimul amadu, terlalu lama, dengan waktu yang sangat panjang mereka itu berpisah dengan kitab sucinya. Bicara beragama sudah tidak kembali kitab sucinya, sudah masa yang panjang mengikuti ulamanya dan rahib-rahibnya. Maka setelah ditunjukkan kitab sucinya bertentangan dengan ajaran ulamanya, hatinya menjadi keras, tidak mau mengikuti kitab sucinya, tidak mau mengikuti apa itu yang diterangkan oleh nabinya, tapi mengikuti ulamanya. Maka akhirnya mereka menjadi fasik. Jadi fasik. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani mengikuti ulama-ulama tanpa dasar kitab sucinya, hatinya menjadi keras, akhirnya menjadi fasik, orang Islam pun ya akan begitu. Kalau cara beragama kita tidak kembali kepada apa yang diwariskan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ulama saja apa yang dikatakan ulamanya, diturut, sudah tanpa ya dengan istilah kata dengan membabi buta, tidak peduli ini halal apa haram, baik apa buruk, asal yang mengatakan ulamanya, yang mengatakan ustadznya dipakai. Nah, nanti kalau diterangkan ya kitab sucinya yang benar, terangkan hadis-hadis Rasul yang jelas, yang sahih, bertentangan dengan apa yang sudah didapati dari para ulama-ulamanya, ditolak ini. Nah umum nih kayak ngono iki, ndak umum, entah. Nah, jadi agama itu akhirnya mengikuti apa yang berlaku umumnya di masyarakat itu. Sedang Allah sudah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu beragama kok mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya. Maka mereka ahli kitab sampai sekarang ini tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah atau Rasul Allah. Ya. Padahal di kitab suci mereka sudah disebutkan kan datang Nabi yang terakhir, namanya tercantum di kitab suci mereka dan sifat-sifatnya pun dijelaskan di kitab suci mereka. Tapi ulama-ulamanya tidak mengajarkan kenabian akan datang Nabi terakhir, maksudnya Nabi Muhammad itu, malah itu dihilangkan. Nah, sampai sekarang tidak mau mengakui. Ditunjukkan kebenarannya, hatinya keras menolak, makanya fasik. Menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan, padahal di situ diterangkan wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan. Kamu tidak disuruh, tidak diperintahkan untuk menghambakan diri kecuali kepada Allah yang esa.
Karena apa? La ilaha illahu, tidak ada ilah yang harus disembah selain Allah, itu tidak ada. Tapi mengapa kamu mempertuhankan Nabi Isa? Nah, itu kan? Karena diajari oleh ulama-ulamanya, ya, oleh rahib-rahibnya, suruh mengikuti itu aja. Nah, maka kalau orang Yahudi Nasrani itu orang ahli kitab, ngajinya kepada ulama, akhirnya hati keras mengingkari kitab sucinya, orang Islam pun akan sama. Kalau ngajinya hanya kepada ulama, pada ustadz, tanpa ditunjukkan dasar kebenaran yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu jadi pegangan. Kalau ditunjukkan Qur'annya, sunnahnya bertentangan, ditolak, malah marah-marah seperti yang ditanyakan tadi. Ya. Jadi adat kebiasaan di desa yang saudara tanya tadi, sana orang mengakekoi dirinya sudah tua. Malah ada cucu mengakekoi mbahnya, ada enggak? Kalau mbahnya mati itu dibelah ke wedhus untuk akekoi simbah. Masa cucu kok mengakekoi mbah? Yang pantas itu simbah akekoi cucunya. Karena simbah itu kalau punya cucu, ya, cucunya lahir itu menangi, hari ketujuhnya bisa dihitung. Kalau menurut hadis yang sahih itu, akikah itu dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran. Baik tahu, oh ini anak cucuku lahir, aku duwe wedhus tak kene ben akikahi cucuku, itu boleh hari ketujuhnya. Dan nek cucu mau akikahi mbahe, ya, cucunya itu ketemu mbahye sudah umur 75 tahun. Kebetulan cucunya sugih duwe wedhus, tak nggo akikahi mbahe. Nah, kan ndak masuk akal. Tapi karena di daerahmu sudah umum begitu, dielekke malah nesu. Duh. Padahal ditunjukkan hadis yang sahih itu kalau mau akikah hari ketujuh dari kelahiran bayi. Ah, kuwi cara ngendi ora umum ning kene gitu. Nah, akhirnya kalau tidak umum, walaupun itu yang benar ditolak. Itu Quran atau hadis, karena tidak umum di situ ya ditolak. Nah, itulah. Maka pentingnya kita ngaji. Saudara-saudara dia kata tidak mau ngaji seperti ini, ya sik padha wae. Apalagi yang tukang dungani kuwi. Anda tahu yang tukang-tukang dungani ada enggak? Nah, eneng delok kopiah iki ketok. Ada dhisik gaene ndongane. Wah, bareng ngaji nang MTA kok cacah saiki do dijak ra gelem. Lah kok nek ndongane sing ngamini sapa iki? Nah, kuwi urung nek kowe mati. Nek kowe mati generasi penerus ora enek, bubar dong besok. Nah, itu maka itu. Karena menyalahi umumnya itulah menjadikan tidak suka. Maka kalau kita nerangkan Quran, nerangkan hadis itu bukan ngelek-elek orang. Ya. Memang mengenai orang, sudah saya katakan berulang kali, Quran diturunkan oleh Allah itu untuk manusia. Kalau kamu sebagai manusia, Quran diterangkan kok masih terkena, oh berarti kamu manusia betul. Nah, Quran diterangkan wis ora kena wae, oh bukan manusia mungkin kamu. Nah, maka manusia ada dua garis besar. Kalau manusia itu beriman, diterangkan ayat-ayat Al-Quran mengenai dirinya, zadathum iman, bertambah imannya. Bertambah imannya itu maksudnya kalau yang saya lakukan kemarin tuh sudah biasa saya lakukan tiap hari, ternyata setelah ngaji Quran, lah kok ini bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, untung saya masih bisa menemui kebenarannya. Mulai hari ini saya tinggalkan. Harusnya gitu. Saya ikuti Quran yang benar itu. Dulu saya melakukan perbuatan-perbuatan belum berdasarkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Sekarang kita mengkaji ketemu ini. Tinggal itu. Itu kalau hatinya ada iman, hati yang bersih hati. Tapi yang manusia yang satu lagi, karena hatinya berpenyakit, kalau diterangkan Al-Quran mengenai dirinya, lagi perbuatan jelek, terangkan Al-Quran mengena pada dirinya, seolah-olah dirinya menjadi sasaran terus.
Iki ngaji kok sing dielek-elek aku terus. Dek minggu gek ben ya aku neh. Saiki ya lagi wis mulai wis ngenengi aku neh. Ya. Nah. Itu mesti ana sing lapor ki karo ustaze. Nah, gitu. Nah, dengan banyaknya ngaji tidak zadathum imanan tapi zadathum rijsan ila rijsihim. Tambah kekafirannya. Dalam ayat 10 Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Dalam hatinya ada penyakit. Maka diterang-terangkan Al-Qur'an bertambah sakitnya. Coba dibaca. At-Taubah ayat 125 itu. Zadatum ila rijzatum rijsan ila rijsihim. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Notnya dibaca. Penyakit dalam hatinya ada penyakit adalah penyakit batin seperti kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan dan sebagainya. Ya, ada penyakit hati, kekafiran, penentangan, kemunafikan. Ya, munafik itu kepura-puraan, suka bohong, suka pura-pura. Keraguan itu juga penyakit hati. Kalau hatinya ada penyakit-penyakit itu diterangkan Quran tambah penyakitnya. Ayat 10 sekali dibaca Al-Baqarah itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya kata, hati mereka ada penyakit. Diterang-terangkan Al-Quran kok mengenai dirinya, tambah sakitnya, tambah benci dengan Quran yang diterangkan tadi, berarti tambah kekafirannya. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Maka Quran diturunkan oleh Allah itu sasarannya hati. Hati kan? Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah keselamatannya, ya, Allah memberi hidayah. Diberi hidayah oleh Allah, diterangkan Al-Quran itu yasrah sadrahu lil Islam. Dadanya menjadi lapang, longgar untuk menerima aturan Islam. Jadi menerima Al-Quran dan Sunnah itu dadanya lapang, senang, lega. Ya, membersihkan kelakuan-kelakuan saya yang jelek selama ini, yang saya tidak merasa kalau itu perbuatan saya itu salah atau dosa. Dengan Al-Quran yang diterangkan tadi mengenai saya semua, maka saya bisa membersihkan diri saya. Hal-hal yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah yang selama ini saya kerjakan, malah saya tular-tular kepada orang lain, mulai diterangkan ini saya akan berhenti, saya hapus semua, tinggalkan ini. Itu namanya bertambah imannya. Tapi yang satu tadi karena hatinya berpenyakit tadi, ada penyakitnya, terangkan ayat Quran mengenai dirinya tambah sakit. Seolah-olah kok disasarkan pada saya saja itu. Itu penyakit kemunafikan, penyakit keraguan tadi. Setiap teriakan Quran disuarakan seolah ditujukan pada dirinya. Coba dibaca itu. Jadi setiap teriakan ini seolah-olah disasarkan pada dirinya. Padahal Quran itu memang untuk orang.
Kalau kita terkena oleh Al-Quran itu, alhamdulillah. Nanti kita masuk jenis manusia. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikapmu. Al-Quran mengenai dirimu tadi, kamu menjadi orang yang beriman menjadi baik, tambah imannya, tambah baik perbuatannya, atau malah kamu tambah menentang. Katakan Quran tambah penentangannya, tambah kekafirannya sampai kamu mati dalam keadaan kafir. Ayat berapa? Munafikun ya. Ayo dibaca ayat 4. Surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim umul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Nah, dan notnya dibaca. Mereka diumpamakan seperti kayu bakar yang tersandar, maksudnya untuk menyatakan sifat mereka yang buruk meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara. Akan tetapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Nah, itu orang munafik. Kalau berbicara sangat menarik, tubuhnya bagus-bagus, ucapannya menarik hati, memikat hati. Ya, maka dikatakan dia seperti kayu yang tersandar aja. Walaupun tampaknya bagus, ya, dibuat patung apa, dibuat apa yang ganteng orangnya atau cantik, bagus-bagus ya. Tapi tidak bisa apa-apa ya, seperti kayu disandarkan saja. Kosong, otak mereka kosong. Tiap Quran diterangkan seolah-olah selalu mengenai dirinya, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah itu orang munafik, penyakit hati, sehingga Quran diterangkan dia tidak tambah imannya tapi bertambah bencinya kepada Quran yang diterangkan tadi. Maka bertambah istilahnya Quran tadi, bertambah kekafirannya. Dia menolak Al-Quran, sudah sifat kekafiran, diterangkan Al-Quran, zadadhum rijsan, makin bertambah kejelekannya, kekafirannya. Nah itu. Maka manusia ada dua. Kalau diterangkan Al-Quran bisa menerima dengan dada yang longgar, itu tanda kita mendapat hidayah, dituntun oleh Allah ke jalan yang lurus, selamat dunia akhirat. Tapi kalau diterangkan Al-Quran kok dadanya sempit ya. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan. Dhayiqan, sempit ya. Harajan, sangat berat ya. Ka'annama yas'atu bisama. Tanda orang itu akan selamat, dapat hidayah apabila diterangkan ayat-ayat Al-Quran, terangkan tentang agama Islam, yasroh sodrohu lil Islam, ya, dadanya, hatinya itu lapang, senang menerima Islam. Kita bicara Islam ya Quran Sunnah tadi. Tanda orang itu akan sesat, diterangkan Islam itu dadanya menjadi sempit, baru dengar saja dadanya panas gitu kan. Napasnya sesek, tersengal-sengal, seolah-olah digambarkan seperti orang mendaki ke langit. Oh, kalau diterangkan Al-Quran kok rasa dadamu menjadi panas, jadi sesak seperti mendaki ke langit. Oh, kamu akan disesatkan oleh Allah. Sesat itu, tanda orang akan sesat ya seperti itu. Coba dibaca ayat itu.
Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan kharrajan, ya, dhayiqan kharrajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, coba direnungkan, dikoreksi, introspeksi diri. Bagaimana kalau kita mendengar ayat-ayat Al-Quran diterangkan atau hadis Nabi diterangkan, ya, kemudian bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan? Apakah kita longgar menerima Islam itu senang? Dikatakan doi kharojan apa? Yasroh sadrohu, dadanya lapang, senang menerima Islam. Atau kita malah yaj'al sadrohu doyikon, ya, dadanya menjadi sempit. Wah, kalau saya manut ini Quran atau hadis ini, bagaimana nanti saya di tengah masyarakat? Padahal saya orang sudah diagungkan, disuyuti, semua yang saya katakan diturut. Kalau saya terus meninggalkan kebiasaan ini, apa kata masyarakat? Sehingga untuk menerima itu, walaupun diterangkan itu dari Quran ini, ayatnya, hadis ini, berat menerima itu. Nah, biasa seperti yang saudara tanyakan tadi, biasa mengadakan akikah, sudah tua-tua di akikah tadi, ya. Nah kok bareng neng cah disoku ngaji neng MTA itu kok jare sing bener itu akikah hanya hari ke-7. Nah, mana yang sudah saya lakukan? Bagaimana yang sudah saya ajarkan kepada murid-murid saya ini? Apa tidak malu saya harus mencabut? Berat tadinya. Nah, kalau kamu berat meninggalkan yang keliru kembali pada yang benar, kamu berat, tanda kamu akan sesat jalan. Tetapi kalau walaupun sudah dilakukan bertahun-tahun, malah sudah menyebarluaskan ajaran itu, ternyata diketemukan bahwa ini kurang tepat, karena waktu saya menyebarkan pun tanpa dasar kebenaran. Setelah kita ketahui dasar, oh ternyata yang saya ajarkan, yang saya lakukan ini bertentangan dengan hadis yang sahih, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya saya menerima dengan longgar, hati saya menerima Islam ini yang benar, saya yang salah. Ya, mulai hari ini kita tinggalkan. Kalau saya pernah mengajarkan, umumkan bahwa yang saya sampaikan dahulu itu salah. Yang benar ini dasarnya hadisnya ini, ayatnya ini. Nah itu namanya tambah imannya, menerima Islam dengan hati yang longgar. Tapi kalau makin benci, nah itu tanda kamu akan dapat sesat. Menerima Islam kok berat, menerima Islam kok dadanya sesak. Nah, padahal ngaku jadi orang Islam. Kalau ditanya mesti kitab suci apa? Quran. Nabi Musa apa? Muhammad. Lah diajak ikut Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok berat? Nah, itu kan. Maka mari diukur pada diri kita sendiri. Kalau kita masih seperti itu, berat menerima ajaran Islam karena sudah terlanjur jauh berpisah dengan ajaran kebenaran tadi, ya akhirnya menjadi fasik seperti orang Yahudi dan Nasrani itu. Karena sudah lama berpisah dengan kitab sucinya, cara beragamanya hanya mengikuti ulama-ulama dan rahib-rahibnya, ternyata ajaran ulamanya dan ajaran rahibnya bertentangan dengan kitab sucinya. Kitab sucinya yang ditolak.
Nah, kalau sudah menolak kitab sucinya, maka hatinya menjadi keras, membatu, akhirnya menjadi fasik. Walaupun dulunya orang yang beriman, karena menentang ajaran kitab sucinya, mengikuti ulama-ulamanya, dan menjadi fasik jadinya. Nah, itu kan orang ahli kitab. Maka kita dilarang oleh Allah, wala yakunu kaladzina utul kitab min qabl. Kamu jangan beragama seperti cara beragama orang-orang ahli kitab, yaitu yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran. Karena mereka jauh berpisah dengan kitab sucinya, akhirnya menjadi fasik. Kamu orang Islam, kalau lama berpisah dengan kitab sucinya, cara beragama tidak kembali kepada kitab sucinya, itu dilakukan lama, yang waktu sudah bertahun-tahun mendarah daging, akhirnya yang menjadi fasik juga. Itu bukan ajaran agama, dirasakan seperti ajaran agama. Nah, mudah-mudahan dipahami. Apalagi? Pertanyaannya masih ada dari brosur? Masih, Ustaz. Saat bayi, anak belum diakikoi, tetapi saat SD mau dihitankan akan menyembelih kambing. Itu boleh apa tidak dengan niat tidak berakikoh tetapi hanya untuk lauk pauk, Ustaz? Menyembelih kambing itu tidak usah kaitan dengan hitanan. Setiap hari kamu menyembelih kambing boleh. Untuk lauk pauk toh? Ya. Apalagi biar lauk pauknya lebih marem lagi, tiap hari beleh sapi boleh. Ini sapi ini dewe loh ya. Nah, boleh. Ya, tidak ada salahnya. Tiap hari beleh wedhus untuk lauk pauk. Ya, tanpa kaitan apa-apa, tidak diakikohkan karena anaknya sudah saat hitan juga diakikohi. Akikoh tahu. Akikoh itu saya tahu setelah ngaji ini ya, hari ke-7 dari kelahiran bayi. Sekarang anak saya sudah sekolah SD kelas 6 mau dihitankan. Ini terselip di hatinya, ini durung tak akikohi. Wis tak belehne wedhus wae. Sisan tak hitankan, beleh ke wedhus untuk lauk pauk. Nah, itu sebenarnya kan ada terselip sedikit. Kenapa kalau kamu beli wedhus tidak mbok kaitkan dengan dulu belum diakikoi? Nah, walaupun dohirnya itu nyembelih kambing untuk lauk pauk, tapi kalau hatimu terbesit karena dahulu belum diakikoi, sisan-sisan dihitanke kalau diakikoi, walaupun tidak diucapkan, Allah tahu. Allah itu mengetahui yang lahir maupun yang batin, sirran wa alaniyah, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, Allah itu tahu. Ya, nah. Kamu memang mau menyembelih kambing, ya. Kok tidak dikaitnya dengan hakikoh, dengan apa? Hitan apa? Ada aturan hitan beleh ke wedhus ngulauk pauk. Terus nanti ngundangi tetangga-tetangga, ya, walimah khitan. Nah, walimah khitan itu nggak ada. Walimah khitan itu nggak ada. Apalagi?